Shalom bagi kita semua. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Kalau luar biasa, boleh lirik kanan kiri, berikan senyum, berikan sapa, apa kabar? Boleh dengan salaman juga, bahwa kita satu di dalam Kristus, mau memuji Tuhan. Dalam satu minggu ini kita mungkin banyak melakukan ataupun menjalani segala di dalam kehidupan kita, baik sukacita, puji Tuhan, baik dengan duka cita, puji Tuhan. Kita ada di tempat ini tentu untuk mengucap syukur kepada Tuhan, untuk memberikan Dia sesuatu yang terbaik bagi Tuhan oleh kasih setianya kepada kita. Untuk itu saudara-saudara yang terkasih, di dalam ibadah kita, mari kita persiapkan hati kita untuk bersekutu dengan Tuhan kita Yesus Kristus yang kita cintai. Saat teduh dimulai. Ya Tuhan, Engkaulah Allahku. Aku mau meninggikan Engkau, mau menyanyikan syukur bagi nama-Mu. Sebab dengan kesetiaan yang teguh Engkau telah melaksanakan rancangan-Mu yang ajaib yang telah ada sejak dahulu. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan Allah yang menciptakan langit, bumi, alam semesta, dan segala isinya. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Tentu kita di sini bersukacita. Amin. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan bagi kita. Mari kita respon dengan reaksi tubuh kita yang sudah diberkati Tuhan, dengan bersukacita, bersuka tentu di dalam Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka.
kita ada di tempat ini dengan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita, di dalam setiap langkah kita, di dalam firman-Nya menguatkan kita. Tetapi Tuhan adalah setia. Amin. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Amin. Kita akan memuji Tuhan bahwa kuasa-Nya lebih besar. Kita mau bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan yang terlebih besar tak pernah terlambat janjinya ya Tuhan, menolong hidup saya, hidup saudara, dan hidup kita semua.
Engkau akan berikan kelegaan. Kasih-Nya sempurna, nyata dalam hidupku. Oh, banyak yang Kau perbuat ya Tuhan di dalam hidupku. Oh, banyak yang Kau perbuat di dalam Kami bermasuk rancangan-Mu indah terjadi di Terima kasih Tuhan, terima kasih, oh terima kasih. Saudara-saudara boleh mengucap syukur. Saudara-saudara katakan pada saudara mengucap syukur di tempat ini bahwa Dia Allah yang kita sembah selalu setia kepada kita. Mari saudara kita setia kepadanya, setia selalu untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Bersyukur Bapa, bersyukur Tuhan. Bersyukur Bapa, haleluya. Kami bersyukur ya Tuhan, kasih setia-Mu di dalam hidupku. Kasih setia-Mu di dalam hidupku. Katakan bersyukur, Tuhan. Haleluya. Kita akan bersponsoriah dengan firman-Nya. Saya akan membacakan ayat yang ganjil, saudara-saudara yang terkasih, dilanjutkan dengan ayat yang genap. Aku akan memasyurkan nama-Mu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji Engkau di tengah-tengah jemaah. Muliakanlah Dia dan gentarlah kepada Dia, hai segenap anak cucu saya. Sebab Ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas, dan Ia tidak menyembunyikan wajah-Nya kepada orang itu, dan Ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Karena Allah memuji dalam jemaah yang besar, nazarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan, dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Sebab Tuhanlah yang empunya kerajaan, Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Ia kepadanya akan sujud menyembah semua bangsa di bumi. Di hadapannya akan berlutut semua orang yang turun ke dalam debu dan orang yang tidak dapat menyambung hidup. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang.
Mereka akan memberitakan keadilannya kepada bangsa yang akan lahir nanti, sebab Ia telah melakukannya. Bersama dengan umat percaya yang ada di sini, kita mengaku pengakuan iman rasuli kita bersama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga menuju sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara boleh duduk kembali. Kami minta terima kasih kepada Bapak Pendeta James Emanik untuk membawakan kita di dalam doa syafaat. Menaikkan syukur kami Bapa pada pagi hari ini untuk ibadah yang dapat berlangsung baik lancar, hari istirahat, hari untuk memuliakan Tuhan, hari kami memberikan yang terbaik untuk Tuhan dari hidup kami, sebab Engkau telah menciptakan hari ketujuh sebagai hari bagi kami untuk beristirahat. Terima kasih Bapa di surga, juga kami naikkan syukur kami atas ibadah yang sudah dapat dilaksanakan di rumah-Mu di tempat ini. Kami berdoa agar ini menjadi rumah doa, rumah pemulihan, rumah perjumpaan dengan Tuhan, dan rumah di dalam keluarga, sehingga kami yang terasing di tengah keluarga, bahkan mungkin kami tidak merasakan suasana dan sentuhan keluarga, di rumah ini kami mendapat keluarga. Metodis menjadi keluarga kami, sebab Engkau telah mendemonstrasikan satu tanda persaudaraan yang sejati di rumah-Mu di tempat ini. Itulah sebabnya kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu untuk rumah ini. Mari Bapa, Engkau memberkati sehingga pelunasan tahap kedua dan tahap ketiga 150 juta lagi dapat terrealisasi. Kami percaya janji-Mu ya dan amin, dan ajarkan terus bagi kami nilai-nilai pengorbanan seperti karakter-Mu ya Tuhan, karakter untuk boleh berkorban dan mengutamakan Tuhan yang seimbang dengan kebutuhan keperluan kami masing-masing. Kami tahu kami sangat butuh segala sesuatu di dunia ini. Kami sangat butuh uang, kami sangat butuh membayar ini dan itu, tapi kami percaya ketika kami mendahulukan Tuhan, Engkau ya Bapa, maka itu menggaransi semua kebutuhan keperluan kami Tuhan cukupkan. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan,
sebab Engkau telah menambahkan kepada kami satu karakter kejujuran, sehingga dalam segala hal kami boleh terus dengan tulus, setia, pantang menyerah untuk melayani Engkau ya Tuhan. Kami naikkan syukur kami untuk semua pelayan ibadah pada hari ini. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa di surga, dengan semua jemaat yang sudah boleh hadir. Engkau menolong dan menopang, berkat-Mu tercurah atas mereka sehingga mengalami kasih karunia-Mu, sehingga di dalam ibadah ini mereka mengalami terobosan di dalam berkat Tuhan. Pulang dari tempat ini tidak dengan tangan hampa, tetapi membawa berkat-berkat dari Tuhan. Kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu jemaat yang sedang sakit, sembuhkan dan pulihkan. Dan juga jemaat beberapa yang sudah lama tidak ibadah, mari Tuhan Engkau lawat dengan cara-Mu yang ajaib, sehingga mereka mengalami pertemuan dengan Engkau secara pribadi, sehingga mereka mengalami ucapan syukur yang melimpah. Dan kami naikkan semua hormat kami karena lawatan-Mu. Kami mempertaruhkan sekali lagi Bapa di surga untuk pastori, agar kiranya juga dapat diproses, direnovasi, sehingga pendeta dan keluarga sudah dapat tinggal di tempat itu pada bulan April. Tuhan, kami bersandar sepenuhnya kepada Engkau. Tuhan menopang, menolong dana yang dibutuhkan. Kami menyerahkan dalam tangan kuasa Tuhan untuk kenyamanan ibadah sekali lagi di ruangan ini. Kami rindukan Tuhan, ada yang terbeban untuk menyumbangkan AC dan segala kebutuhan untuk ibadah ini, sehingga nama-Mu dan kehadiran-Mu, hadirat-Mu Engkau nyatakan di tempat ini seperti Engkau nyatakan di rumah-rumah ibadah yang lain, dan terutama ketika kami mengingat bait suci yang dibangun oleh Raja Salomo, di mana Engkau telah hadir di sana ya Tuhan, memberikan urapan, penyertaan, bimbingan, dan kehadiran-Mu nyata sebagai sesembahan bagi kami ya Tuhan. Terima kasih, kami naikkan syukur kami, dan kami mempertaruhkan segala kebutuhan keperluan daripada jemaat. Kami mempercayakan pekerjaan mereka. Kami rindukan kuasa-Mu menolong di atas semua perkuliahan, studi, dan sekolah mereka. Bahkan juga untuk usaha yang sedang dirintis jemaat-Mu, berkati. Kami menyerahkan semua dalam tangan kuasa Tuhan. Kami teringat salah seorang ibu yang baru kemoterapi di rumah sakit Ulin. Tuhan menolong ya Tuhan untuk Ibu Borumanurung dari Muara Tewe. Kami percayakan dalam tangan kuasa-Mu Tuhan, memberkati rumah tangga keluarganya, juga memberkati di dalam pemulihan selanjutnya. Kami mempercayakan banyak hal kepada Engkau atas setiap orang agar berjumpa dengan Engkau secara pribadi ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami sekali lagi berdoa untuk bangsa dan negara kami yang telah menyelesaikan untuk pemilihan legislatif dan juga presiden. Kami mempercayakan siapapun yang terpilih, tambahkan kepada mereka hikmat dan roh takut akan Engkau meliputi mereka dalam segala hal. Kami juga menyerahkan sekali lagi semua program-program pelayanan gereja-Mu, baik di tingkat wilayah, di tingkat distrik dan resort, bahkan di tingkat jemaat lokal. Kami mempercayakan ke dalam tangan kuasa pemeliharaan Tuhan. Bapa di surga, terima kasih atas kasih karunia-Mu kepada setiap kami pada saat ini. Terpuji termulia nama-Mu Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, jika ada yang mau memberikan kesaksian melalui pujian, melalui kesaksian hidup, apa yang dialami mungkin dalam satu minggu ini, dalam satu bulan, atau hari-hari yang lalu, boleh dengan senang hati dan sukacita di dalam Tuhan memberikan waktu.
saudara-saudara yang terkasih, bersama Tuhan tentu boleh memikirkan pikiran Allah. Bersama Tuhan tentu kita boleh tahu suara Allah. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Allah yang dibawakan hamba-Nya, mari kita memuji Tuhan bahwa arti kehadirannya tak terselami di dalam kehidupan kita oleh setiap hati kita. Namun satu hal yang katakan ku percaya, ada rencana yang indah yang tidak terduga kasihnya, sungguh heran dan besar bagi kita, yaitu arti kehadirannya selalu nyata di dalam hidupku, hidup saudara, hidup kita semua. Jalanmu tak terselami.
sempurna dalam kehidupan kami. Kami ada di rumah-Mu Tuhan, bukan di tempat lain. Merespon panggilan ibadah pagi hari ini karena kasih setia dan anugerah-Mu yang besar kepada setiap kami. Kami menyadari siapa diri kami Tuhan, debu-debu yang tiada berguna. Jika tidak bersama dengan Tuhan, siapakah diri kami sesungguhnya? Ampuni Tuhan kesombongan, kebanggaan kami. Ampuni kami Tuhan, jika kami hari ini ya Tuhan merasa mampu untuk mengerti dan memahami firman Tuhan. Tundukkan kami di bawah salib-Mu Tuhan, agar kami membaca dengan tenang firman Tuhan, dan kami berusaha belajar mengerti apa yang Tuhan pikirkan. Terima kasih Bapa. Tuhan Roh Kudus mengurapi setiap jiwa-jiwa yang haus akan kebenaran firman. Biar kami yang ada di sini, datang di sini tidak pulang dalam keadaan yang sama, tetapi diubah oleh kuasa-Mu yang besar, kuasa Roh Kudus-Mu yang mengingatkan kami akan cinta kasih dan kebenaran firman hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, kami buka hati kami. Kami rindu ya Tuhan bersama dengan Engkau, detik demi detik, menit demi menit. Kami rindu bersekutu dengan firman Tuhan. Di nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami naikkan doa kami. Haleluya. Amin. Jemaat sekalian dipersilakan itu. Saudara, saya mau koreksi sedikit. Tema kita itu pikirkanlah yang dipikirkan Allah, ya. Jadi bukan yang di pikiran Allah. Di pikiran Allah kita nggak ngerti, tapi yang dipikirkan Allah harusnya orang yang dekat dengan Tuhan kita. Betul? Amin. Siapa di sini yang tidak punya orang tua lagi? Nggak punya bapak, nggak punya ibu? Nggak ada? Semua masih punya? Oke, saya tanya sebagai ya Pak Pendeta, ya karena baru ini ya Pak ya. Sudah yatim piatu. Oh sudah yatim piatu. Iya. Saya hanya yatim aja Pak, belum piatu. Jadi saudara sekalian yang punya orang tua di rumah sampai usia saudara 20, 30 masih tidak ngerti keinginan orang tua, itu kebangetan. Karena saudara bersama 24 jam lah istilahnya. Kalaupun tidak bersama 24 jam, saudara tahu apa yang boleh. Bapak itu kepingin saya boleh melakukan ini atau tidak boleh. Saudara pasti sudah tahu, kita udah rasa. Dulu saya remaja, sekitar umur 11 sampai 15 tahun, saya nggak pernah di rumah. Ya, maksudnya nggak pernah di rumah. Itu saudara sekalian, pulang sekolah saya pergi main dengan teman. Itu pulang udah kusut semua, baju seragam sudah saya bandel sudah. Karena apa? Saya suka main badminton, saya suka bersama dengan teman-teman, mungkin kita bikin rujak, mungkin bikin apa. Itu masih SD loh saudara, mau SMP, seperti itu bertahun-tahun. Mama saya itu mencari saya sampai menangis. Ini anak kemana? Dulu nggak ada HP kan saudara. Jadi nggak tahu, nggak bisa ngecek ini anaknya kemana. Cuma saya di antara bertiga saudara, saya yang paling suka keluar rumah. Saudara sekalian, saya mengerti. Saya pulang itu sudah dalam keadaan takut. Pasti mama saya marah, papa saya marah. Memang papa saya jarang di rumah karena dia kerjanya sebagai supir. Jadi jarang di rumah. Malam, tengah malam baru pulang. Jadi nggak pernah tahu anak-anaknya seperti apa. Saudara tahu, mama saya itu belum bicara A, belum ambil tongkat, belum ambil
ikat pinggang ayah saya udah tahu ini mama pasti marah. Saya tahu apa yang dipikirkan mama saya. Yang pertama, kalau nggak mencubit pasti menghajar, itu aja. Yang saya ingat betul sampai hari ini itu. Dan kadang-kadang saya bergurau dengan mama saya, berkata, "Ma, nggak pernah rasakan cubitan mama lagi." Itu. Lah kamu udah tua katanya. Saudara sekalian yang dikasih Tuhan, orang tua dengan anak itu, anak bisa ngerti pikiran orang tua. Kadang orang tua juga ngerti pikiran anaknya. Kita dengan Tuhan loh saudara, kita nggak mengerti loh pikiran Tuhan. Itu ini anak atau hantu itu, ya kan? Tema kita hari ini, pikirkanlah yang dipikirkan oleh Tuhan. Mari kita membaca. Saya minta saudara membuka. Jika saudara tidak membawa Alkitab, saudara bisa melihat di HP saudara. Jangan lihat WA, ya. Kita sedang mendengarkan suara Tuhan. Markus pasal 8 ayat 31 sampai ayat 38. Demikian firman Tuhan saya bacakan buat saudara sekalian. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Saudara perhatikan ayat 32 ini, hal ini dikatakan Yesus dengan terus terang. Jadi Tuhan Yesus berkata bahwa aku, anak manusia, akan mengalami penderitaan, tetapi saudara sekalian, Dia akan bangkit sesudah dibunuh pada hari ketiga. Dia mati, Dia akan bangkit. Hal ini dikatakan Yesus dengan terus terang, artinya belak-belakan. Seperti kita bicara, yuk tolong, ini kurang bagus. Nah, videonya kurang bagus misalnya. Ini terus terang, ini belak-belakan. Nggak ada yang ditutup-tutupi, nggak ada dengan perumpamaan, nggak ada. Hal ini dikatakan dengan terus terang. Artinya murid-muridnya tahu, harusnya mendengar dan mengerti. Lanjut. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Nah ini Petrus ini aura Petrus ini aura pemimpin kan? Ya. Dia pikir dengan menarik Yesus dan mengingatkan Yesus, dia sudah benar. Tindakan keputusannya itu sudah benar. Ayat 33. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Yesus. Ia tidak memarahi, ia memarahi Petrus. Yesus tidak memarahi Petrus sembunyi-sembunyi. Enggak. Dia memarahi Petrus di hadapan murid-muridnya yang lain. Katanya, enyahlah iblis. Yang ditegur Yesus bukan Petrus, tetapi iblis di dalam diri Petrus. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. 34. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Saudara, kita ulangi. Setiap orang yang mau mengikut Yesus, ia harus menyangkal dirinya. 2, memikul salibnya. 3, mengikut aku. Ayat 35. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa mau karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini,
Anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak di dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus. Amin. Sampai gini jauh kita membaca firman Tuhan. Terpujilah Tuhan yang memberikan firman-Nya buat kita untuk kita renungkan dan kita lakukan dalam hidup sehari-hari. Saudara sekalian, berapa waktu, berapa bulan ini kami menghadapi persoalan yang besar di dalam rumah tangga kami. Bukan persoalan antara saya dengan suami atau kami dengan anak, tidak. Tapi ada persoalan yang besar yang membuat saudara sekalian saya berlutut di hadapan Tuhan. Saya menangis di hadapan Tuhan. Tuhan, saya bilang, saya tidak sanggup. Badai ini terlalu besar buat saya, buat kami Tuhan. Saya tidak sanggup. Saya bikin status sudah. Tuhan kuatkan saya melewati. Biasalah ya, perempuan tuh suka bikin status kalau galau. Kalau senang lupa. Saudara sekalian, saya bikin status selalu ditegur oleh teman-teman saya. Ibu ini loh, hamba Tuhan, anak Tuhan loh. Iya, kalau saya anak Tuhan, saya hamba Tuhan, kenapa? Saya bilang, jangan bikin status begitu. Statusnya itu harus aku kuat, aku sehat, aku sukses. Gitu Bu, gitu. Nggak boleh bikin status galau itu, nggak boleh. Oke, saya hapus sudah. Saya hapus itu WA saat itu juga, saat ditegur teman saya hapus. Saudara sekalian, saya membaca satu buku yang berjudul It's Okay, It's Not to Be Okay. Gak apa-apa. Itu oke-oke saja. Kalau kita nggak oke itu oke-oke saja sebenarnya. Mengerti nggak sih betul dengan pernyataan ini? Jadi kalaupun ada hal yang kelihatannya saudara sekali susah, saudara itu susah, saudara apa yang saudara lakukan tidak ada yang benar, itu oke, it's okay, it's not to be okay, it's okay. Gak apa-apa. Gak ada apa-apa, ajar orang lain. Saudara menderita. Kenapa penderitaan itu dihapus dari perbendaharaan kata orang Kristen? Kita berusaha bahwa penderitaan itu kata-kata yang tidak baik. Kata-kata yang membuat kita akhirnya bukan anak Tuhan lagi. Why? Mengapa? Mengapa kita nggak merasa oke kalau kita menderita? Kita alergi sekali ya dengan kata penderitaan, alergi. Saudara gagal di 1 semester, saudara gagal di dalam kehidupan saudara, tidak sukses, cari kerja tidak bisa, saudara mau kuliah lagi nggak mampu, saudara merasa aduh aku gagal di dunia ini, aku yang paling menderita. Kenapa? It's okay. Tidak masalah. Kalau saudara gagal, saudara menderita, itu it's okay. Walaupun saudara tidak oke gitu. Bapak Ibu saudara yang terkasih yang Tuhan. Yuk suara saya keras dulu. Semua orang terima kasih ya itu. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasih Tuhan. Yang dipikirkan Tuhan itu beda yang dipikirkan oleh Petrus. Petrus menarik Yesus dan berkata, Yesus, engkau itu loh anak Allah. Kenapa kau bilang kau menderita? Jangan bilang kau menderita. Nanti muridmu lari semua. Pikirkanlah yang dipikirkan oleh Tuhan. Yesus berkata, nyala iblis. Engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah. Saudara, ketika kita berjuang habis-habisan, semua bentuk kegagalan ada di dalam hidup kita. Ketika kita mencapai kesuksesan, saudara tahu nikmatnya sukses ketika saudara berjuang dan kemudian sukses. Itu jempolnya kalau bisa 4 loh saudara, ya kan? Tidak perlu saudara berkata
lebih baik aku bunuh diri. Begitu sudah. Itu iblis. Saya masih menyesal sampai hari ini saudara sekalian. Ketika ada seorang bonak baru telepon saya bilang, nanti kalau Pak Erwin datang, konselingnya sama Pak Erwin karena beliau itu bapak-bapak. Pak Erwin tidak bisa dihubungi karena di pedalaman. Rupanya dia sedang galau segala-galaunya saudara sekalian. Dia merasa hidupnya gagal, semuanya gagal. Besoknya kita baru tahu dia bunuh diri dengan menggantung diri. Saya menyesal sampai hari ini. Kenapa saya tidak mendoakan dia waktu itu? Karena memang sering kami mendoakannya, cuma dia tidak mendengar apa yang kami nasihat. Saudara dikasih Tuhan, saya dalam berapa bulan ini berkeluh sama Tuhan. Tuhan, saya nggak kuat Tuhan. Saya mau mundur. Tapi Tuhan berkata, it's okay, it's not to be okay. Tidak apa-apa, Novi. Sekian jauh perjuangan. Hari ini engkau masih harus berjuang. It's okay. Orang Kristen jangan cuma berkata aku sukses, sakitku disembuhkan. Itu boleh dan itu harus. Tetapi ketika saudara berjuang di dalam sakit penyakit saudara, saudara berjuang untuk mendapatkan uang kontrakan, saudara berjuang dengan pergumulan keluargamu, saudara tidak apa-apa melewati badai bersama dengan Tuhan. Tidak apa-apa. Itu Tuhan, itu yang dipikirkan oleh Tuhan, bukan yang dipikirkan oleh manusia. Iblis enyah, karena itu yang dipikirkan iblis, membuat saudara, menyudutkan saudara sampai saudara berkata, aku nggak kuat Tuhan, aku nggak kuat, aku bunuh diri aja. Itu yang dipikir oleh iblis. Dia dorong kita, dia gencet kita sampai kepada satu momen kita berkata, aku nggak kuat Tuhan. Itu yang diinginkan iblis, bukan yang diinginkan Tuhan. Kira-kira ketika kita dapat rumah ini, apa yang kita pikirkan? Saya nggak pernah bisa mikirkan bisa sebagus ini dan bisa kita pakai ya saudara. Buruk sekali rumah ini. Kalau di Jawa sudah nggak laku saudara, apalagi dengan harga 350 juta. Karena perbaikannya terlalu besar. Saudara yang dikasih Tuhan, kita ada di sini. Itu yang dipikirkan oleh Allah jauh lebih besar daripada apa yang kita pikirkan. Saudara yang terkasihan Tuhan Yesus Kristus, tidak ada yang salah dengan kata-kata bahwa kita sukses, kita sehat, kita bahagia, kita lancar, kita kaya. Nggak ada yang salah. Itu semua bagus. Tetapi saudara sekalian, kita harus belajar apa yang dipikirkan oleh Tuhan. Kami itu punya kebiasaan saudara, kalau sedang kepepet, saudara, saya masih ingat betul ketika kami resign dari sebuah gereja, kami ini nggak punya apapun, rumah nggak punya. Pak Erwin saya ajak pulang ke Jawa nggak mau, pokoknya saya mau melayani di sini, saya mau melayani di pedalaman. Kamu siap nggak? Saya berkata saya siap. Ketika bilang siap saudara, diperhadapkan pada nggak punya rumah, terus kita mau apa? Ngontrak juga nggak punya uang gitu. Akhirnya kami berjalan tuh sampai Banjarbaru, Wengga dan sebagainya. Kita cari rumah yang kira-kira bisa dikira-kira karena uang nggak punya. Jadi kita jalan aja sudah. Waktu itu malam saudara sekali, malam kita langsung berdua itu otomatis melihatnya ke atas sudah. Melihat ke atas, banyak bintang ya Pak hari ini. Betul. Kita ingat satu peristiwa Abraham malam hari dia melihat bintang. Tuhan berkata, seperti banyaknya bintang yang tidak
tidak bisa terhitung. Demikian juga keturunan. Loh, anak aja aku nggak punya. Keturunannya Abraham akan menjadi banyak seperti bintang di langit. Saudara, saya dengan Pak Erwin banyak sekali bintang. Langsung kita tersenyum. Tuhan itu baik. Tuhan akan sediakan tepat pada waktunya. Saudara sekalian, saudara tahu yang di tangan kita itu, yang diberikan oleh gereja, tidak cukup sama sekali buat makan apalagi kontrak saudara. Kami otomatis melihat ke atas. Ketika ada masalah melihat ke atas. Saudara, suatu hari saya pulang dari Semarang menuju Banjarmasin, saudara sekalian. Saya itu di ketinggian berapa meter dari atas tanah ini. Jadi lewat awan-awan, di atas awan malahan pesawat itu. Ya, belum sampai ke Banjarmasin itu saya melihat. Saya langsung sontak, saya ingat. Tuhan kan ada, kalau saya lagi susah, saya melihatnya ke atas. Jadi saya sudah sampai di atas loh Tuhan. Tuhan di mana? Saya cari Tuhan. Tuhan, Kau kan di atas awan ini Tuhan. Saya di atas awan, mana Tuhan? Saudara sekalian yang dikasih Tuhan. Tuhan menjelaskan dengan rema, Dia menjelaskan Dia dalam hati saya. Engkau otomatis selalu melihat ke atas. Atasku itu adalah hatimu. Kalau kita dalam keadaan menderita, siapa yang kita ingat? Itulah kunci untuk melewati badai. Saudara, saya langsung minta ampun kepada Tuhan. Tuhan itu tidak ada di atas sana. Walaupun Dia berjanji nanti Dia akan datang lagi di atas awan-awan, tetapi Tuhan tidak ada di atas sana. Saudara, nanti ada orang ke bulan dan berkata, di situ ada Tuhan. Memang betul, karena Tuhan itu ada di dalam hati. Bapak Ibu yang terkasih Tuhan, itu yang diinginkan Tuhan, itu yang dipikirkan Tuhan untuk kita semua. Jangan kau khawatir apa yang kau jalani hari ini, tidak akan kau jalani selama-lamanya seperti ini. Badai dalam hidup kita tidak akan pernah tidak selesai. Badai itu pasti akan berlalu. Amin. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi, Tuhan itu bukannya menindas dan menyengsarakan kita, tidak. Tuhan itu bukan tidak peduli kepada murid-muridnya, tidak tidur sementara murid-muridnya sibuk mengatasi badai saat di atas perahu. Mana ini Tuhan? Kenapa Tuhan tidur? Kita kelabakan membuang air yang ada di dalam perahu. Tapi kok Tuhan tidur? Cari Tuhan. Saudara yang dikasih Kristus, Tuhan bukan tidak peduli. Tuhan bukan berarti nggak tahu. Tuhan itu tahu sekali. Sering Tuhan seperti menyudutkan kita. Kita ada dalam suasana sulit dan tidak ada jalan keluar. Bahkan di ujung jalan kita adalah kematian sekalipun. Peristiwa sulit itu penting kita hadapi, karena peristiwa sulit itu mengajar kita beberapa hal. Satu, skill kita bertambah ketika kita menghadapi kesulitan. Betul? Kita dulu nggak bisa, saya dulu nggak bisa masak, saudara. Sama sekali nggak bisa masak. Tapi karena melewati kesulitan harus belajar masak dan akhirnya bisa berjualan. Itu yang pertama, skill pertama. Yang kedua, kedewasaan kita dibentuk, kemanjaan kita dikikis dan kesombongan kita hilang. Ketika kita hidup melewati penderitaan, saudara sekalian, kedewasaan kita itu dibentuk, cara berpikir kita dibentuk. Dulu saudara meremehkan orang yang selalu datang terlambat ke gereja dan berkata, ke gereja kok terlambat. Memang betul tidak boleh terlambat. Tapi saudara nggak tahu kesulitan orang itu apa. Tapi ketika kita mengalami hal tersebut, saudara, kita akan sadar. Kita tidak boleh sombong dengan orang. Orang itu kenapa nggak bisa, kok
kok malas, tidak bisa cari duit dan lain-lain. Kita mungkin menghakimi orang tersebut, tapi ketika kita mengalami sendiri, kesombongan kita akan hilang. Penderitaan itu mengajar kita hal yang baik seperti ini. Yang ketiga, penderitaan itu memberikan kita kemampuan untuk berserah total kepada Tuhan. Karena kita nggak bisa melihat ke kanan kiri, nggak ada pertolongan ke kanan kiri, ke atas pun yang saudara lihat hanya awan ketika saudara ada di pesawat. Saudara belajar berserah total kepada Tuhan. Nggak ada jalan keluar, Tuhan bikin jalan, saudara sekalian. Apa yang dihadapi oleh Israel, saudara, ketika dia lari dari Firaun. Firaun dan kereta kudanya serta prajurit-prajuritnya di belakang Israel untuk membantai orang Israel yang lari. Di depannya, saudara sekalian, adalah Laut Merah, Laut Teberau. Itu kedalamannya, saudara. Saudara pernah lihat laut yang dalam? Saudara diving aja, mungkin nggak laut-laut yang dalam. Saudara, laut yang dalam itu isinya ikan hiu, ikan-ikan atau binatang-binatang yang sudah nggak pernah lihat, dan itu semua berbahaya. Orang Israel, saya yakin saudara, karena mereka diperbudak oleh Firaun dan Mesir berpuluh-puluh bahkan ratusan tahun, saudara, mereka diperbudak. Belajar dari mana mereka berenang, saudara? Berenang pun tidak akan sampai ke tujuan karena itu laut terlalu dalam. Di depan laut, di belakang tentara Firaun. Apa yang akan mereka berbuat? Gak ada. Gak tahu apa yang harus diperbuat kecuali berserah total kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalaupun tidak ada jalan, Tuhanlah yang akan membuka jalan. Amin. 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 Kita tidak akan pernah, saudara sekalian, belajar dewasa rohani kalau kita tidak pernah mengalami penderitaan bersama dengan Tuhan. It's okay, it's not to be okay. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa melakukan segala sesuatu dengan bangga. Perayaan-perayaan, prestasi akademis, dan gelar-gelar apa, saudara sekalian, yang kita dapatkan itu membuat kita bangga sekali, saudara sekalian. Karena ini musim wisuda-wisuda, saudara. Banyak sekali anak-anak muda kita dengan gelar akademisnya, mereka begitu bangga karena pencapaian mereka. Tapi tahukah saudara, ketika saudara memakai toga saudara, ketika saudara membawa ijazah saudara, kira-kira apa yang dipikirkan Tuhan untuk kita? Pernahkah saudara berpikir, Tuhan, aku sudah kuliah 4 tahun, sekarang saatnya aku diwisuda. Apa yang Tuhan pikirkan tentang aku hari ini? Pernahkah saudara bertanya seperti itu? Bapak Ibu terkasihan Tuhan Yesus Kristus, kebanggaan kita itu menghancurkan hati Tuhan. Kesombongan kita menghancurkan hati Tuhan. Apa yang dipikirkan oleh Tuhan, saudara, terhadap hidupmu dan hidup saya? Saya nggak bisa, Bu. Saya nggak bisa apa-apa. Siapa yang bilang kau tidak bisa apa-apa? Iblis. Kalau Pak Pendeta atau hamba-hamba Tuhan berkata, kamu lakukan ini ya, saya nggak bisa, Pak. Jangan lagi berkata nggak bisa. Saya coba lakukan. Itu tahu apa yang dipikirkan oleh Tuhan. Dan karena memikirkan hal ini, saya teringat ada seorang hamba Tuhan. Pada saat perjalanan dia dari Amerika menuju ke Cina, pulang ke kampung halamannya, saudara sekalian, dia berkata kepada Tuhan, dia menangis di hadapan Tuhan. Tuhan, begitu banyak sekali ijazahku, karena dia
kuliah di berbagai tempat, dan kuliahnya itu eksakta semua, fisika, kimia, dan seterusnya. Dia beberapa kali mendapat penghargaan, ijazahnya di tangan dia semua. PhD-nya hanya diselesaikan dalam beberapa waktu. Bayangkan, itu kurang lebih tahun 1920-an. Bahkan ketika dia ke Amerika, itu pun bapaknya tidak setuju karena tidak ada uang. Dia bilang dapat beasiswa. Sampai di sana hanya beasiswa pendidikan saja. Untuk makan, untuk tempat tinggal tidak ada. Jadi saudara, apa yang dilakukan hamba Tuhan ini? Saudara sekalian, dia menyelesaikan semua masalahnya dia. Dan ketika dia mau pulang dengan menaiki kapal, dia pulang ke kampung halamannya. Dia melihat semua ijazahnya, saudara, yang dia selesaikan dengan waktu yang cepat. Karena dia sangat cerdas sekali. Dia sobek semua ijazahnya. Hanya satu yang dia sisakan untuk diserahkan kepada papahnya dan mamanya. Saudara, dia sobek semua penghargaannya. Dia berkata, kenapa dia sobek? Karena ketika dia masih pegang ijazahnya ini, dia akan lupa bagaimana melayani Tuhan. Jadi dia sobek, saudara sekalian, dia sobek, dia buang ke laut, saudara. Dia hamburkan ijazahnya ke laut dan berkata, sejak ini Tuhan, aku akan melayani Engkau seumur hidupku. Saudara tahu namanya adalah Johnson. Di layar saya kasih gambar. Sebenarnya saya nggak ingat, saudara, karena waktu kuliah semester 1 saya baca kisahnya Johnson ini. Tapi sekarang saya lupa. Tapi ketika saya memikirkan tentang kebanggaan orang Kristen terhadap nilai akademisnya, saudara sekalian, langsung saya teringat kepada Johnson ini, saudara. Saya teringat kepada Johnson ini karena dia menyopet-nyopet ijazahnya dan dia buang ke laut dan berkata, sejak ini Tuhan, saya tidak punya jalan kembali. Saya harus melayani Tuhan. Karena dia sedang ditunggu oleh pemerintah Cina untuk bekerja dengan pemerintah dan mendapatkan gaji yang besar di sana. Dia berkata, aku tidak bangga dengan semua ijazahku ini. Aku akan melayani Tuhan. Dan sejak itu dia melayani ke berbagai wilayah termasuk di Indonesia, di Ambon, di Manado, di Jawa, khususnya di Jawa Timur. Banyak sekolah teologi yang dibuka itu karena beliau ini, saudara sekalian. Karena rektornya itu bertobat mendengar KKR-nya Johnson ini dan membuat sekolah Alkitab. Saudara bayangkan, sekolah Alkitab yang mencetak banyak hamba Tuhan kemana-mana, saudara sekalian, mengabarkan Injil. Karena apa yang dilakukan oleh Johnson, apa yang diberitakan oleh Johnson dalam KKR-nya, saudara sekalian. Apa kebanggaan Johnson? Banyak. Namun dia tahu. Saudara tahu, masa kecilnya sampai dewasa itu selalu bertolak belakang dengan bapaknya. Selalu berkelahi dengan bapaknya karena sama-sama keras. Sehingga bapaknya berkata, kamu itu gak mungkin jadi hamba Tuhan. Karena bapaknya pendeta Metodis. Rupanya saya baru baca ini di Google, saudara. Saya gak pernah tahu sebenarnya. Ketika saya cari di Google, dapat ini, saudara, kisah hidupnya Johnson. Bapaknya itu adalah gembala sidang di Metodis di Cina. Saudara sekalian, Johnson ini tidak dikatakan oleh ayah ibunya, nggak mungkin dia jadi hamba Tuhan, nggak mungkin dia jadi pendeta, apalagi dia KKR, nggak mungkin. Tapi dia ini anak pintar bicara, dari kecil sudah pintar bicara, saudara sekalian. Dan saudara tahu, bapaknya pindah keluar dari Metodis, dia mengajar karena dia kepala sekolah, dia suka mengajar. Pintar sekali bapaknya, saudara sekalian. Dan kemudian, saudara, pada saat Johnson pulang dari kuliah di Amerika, dia pulang ke Cina. Saudara, bapaknya itu melihat perubahan yang besar dalam hidupnya Johnson.
Perubahan inilah saudara yang dipikirkan oleh Tuhan untuk kita semua. Kalau orang Kristen tidak mau berubah, siapa yang bisa merubah kita? Saya tanya. Saya bolak-balik selalu bertentangan dengan sifat dari suami saya. Saya keras, suami saya keras. Tapi saya tahu, saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, Engkau yang bisa mengubah sifat kami. Cuma Tuhan yang bisa mengubah. Bukan saya mengubah suami saya juga tidak bisa mengubah saya. Hanya Tuhan. Ketika orang tua Jongsung itu melihat perubahan dalam diri Jongsung, mereka sangat bersyukur, saudara. Mereka tidak ingat lagi semua, saudara, bagaimana dia berjuang, bagaimana ijazahnya. Tapi Jongsung dengan berkata kepada orang tuanya, ini Pak, aku sudah menyelesaikan PhD dalam bidang kimia dan fisika dan matematika. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kebanggaan Jongsung itu bukan pada ijazah dan gelar akademisnya, tetapi kepada Tuhan yang memanggil dia untuk berubah dalam hidupnya. Dan dia dipakai oleh Tuhan dan begitu banyak, saudara sekalian, orang yang bertobat karena khotbahnya. Bapak Ibu saudara yang kasih yang Tuhan, kapan kita berubah? Itu yang dipikirkan oleh Tuhan. Berubah pola pikir, berubah hati kita, berubah dalam penundukan diri kita, berubah dalam kedewasaan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, privilege dan hak istimewa kita adalah menderita bersama dengan Kristus. Filipi 3 ayat 10 sampai ayat 11. Silakan ditanya. Ada ayat ini? Ada. Filipi 3 ayat 10 di sini ya. Yang kutandani ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, dalam persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Bapak Ibu saudara sekalian, mengapa yang dikehendaki oleh Paulus bukannya dia mengenal Tuhan dalam persekutuan dengan kebangkitannya? Kita bersekutu dengan kemenangannya. Kenapa tidak demikian? Tapi Paulus berkata bahwa persekutuan itu bukan dalam kemenangannya, tapi dalam penderitaan Yesus, dan di mana aku menjadi serupa dengan Dia di dalam kematian. Saudara, kita serupa dengan Tuhan itu kalau Tuhan menyembuhkan, Tuhan memberi makan, ya kan? Tapi kita harus berubah. Seperti Paulus katakan, kita menjadi serupa dengan Dia dalam mari kita ucapkan dalam kematiannya. Mari kita bersama-sama ucapkan ayat ini. 2, 3. Yang kukendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita untuk kita bersedia bersama mati bersama dengan Tuhan. Mari kita berdiri, katakan kuasa-Mu Tuhan terlebih besar. Mari kita katakan kepada Tuhan, aku bersedia Tuhan, aku bersedia mati bersama dengan Engkau. Aku bersedia
yang kau pikirkan. Sekali lagi, saya minta saudara yang berjanji kepada Tuhan, aku rela, aku mau menderita dan menjadi serupa dengan Tuhan dalam kematian Tuhan Yesus. Angkat tanganmu dan berkata bersama di dalam hidupmu, Tuhan, ini aku
hari ini ya Tuhan, untuk mengerti dan memahami apa yang Tuhan pikirkan di dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, karena sesungguhnya rancangan-Mu itulah yang terbaik untuk kami Tuhan. Kami diberi kesempatan hidup untuk jiwa-jiwa Tuhan, mereka yang terhilang, mereka yang binasa. Kami hadir di dunia ini untuk menjadi perantara kasih karunia-Mu buat mereka Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, kami tidak takut bahaya, kami tidak takut dengan apapun penderitaannya, karena kami sedang merampas jiwa-jiwa dari tangan iblis. Terima kasih Tuhan, Kau pakai saudara kami, baik orang-orang tua kami maupun saudara kami yang masih muda. Mereka punya tekad yang kuat, dan setiap jemaat-Mu ya Tuhan yang merespon firman-Mu hari ini, kiranya kami datang dan tidak pulang dengan keadaan yang sama, tapi dengan keadaan yang baru, dipenuhi dengan kuasa Roh yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Saudara-saudara, persilakan duduk kembali. Kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan sebagai ucapan syukur kita. Karena firman-Nya berkata, persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah najarmu kepada yang maha tinggi. Kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan, dan sambil mengedarkan persembahan, kita naikkan pujian bagi Tuhan. Sebelum kita memberikan persembahan, kita minta kekuatan kepada Tuhan agar kita boleh memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Segala puji hormat ya Tuhan kepadamu yang maha kuasa. Oleh Engkaulah yang empunya segala-galanya ya Tuhan. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami hendak memberikan yang terbaik bagi Engkau ya Tuhan, sebagai ucapan syukur kami ya Tuhan. Berikan kami ya Tuhan hati yang tulus dan ikhlas ya Tuhan, memberikan kepada Engkau ya Tuhan, agar kerajaan-Mu yang ada di dunia ini ya Tuhan boleh mencapai dengan persembahan yang sudah diberikan, diantarkan untuk kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Kau memberkati kami yang memberikan persembahan ya Tuhan, menjadi kemuliaan bagi nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Kami naikkan doa kami di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita memuji Tuhan dengan berkata, sungguh bangga Bapa, sungguh punya Allah seperti Engkau, sungguh bangga Yesus atas segala pengorbanan.
Tuhan Yesus. Dikuduskanlah namamu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Arahkanlah hatimu, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus turun atas setiap kita, memperlengkapi, menjaga, memelihara, menopang, menolong kita dari sekarang, besok, bahkan sampai selama-lamanya, sampai Yesus datang kedua kalinya. Amin. Silakan dulu, ibadah kita selesai kalau kita Saudara-saudara yang terkasih, kita kembali memuji Tuhan karena sungai sukacitanya mengalir di dalam hati kita, melimpah dari kata-kata menari dan bersuka memuji sungai sukacitamu mengalir dalamku. Katakan, oh yes, yes, aku sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan
dengan warta jemaat. Yang pertama, panitia kebaktian. Terima kasih untuk pelayanan daripada Ibu Evangelis Nopi ataupun Novia Daud dan semua tim pelayan yang bertugas pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan juga terima kasih untuk persembahan konsumsi yang diberikan oleh keluarga jemaat dari Bapak Pendeta Erwin Daud dan jemaat yang memberikan pada hari ini. Selanjutnya, minggu depan tanggal 3 Maret 2024 akan diadakan sakramen perjamuan kudus, mengingatkan dan menghimbau jemaat untuk mempersiapkan diri dalam menerimanya. Untuk pelayan dan tata ibadah bisa kita lihat di slide, dan mengingatkan kembali untuk yang bertugas minggu depan tanggal 3 Maret 2024 sebagai pelayan firman yang dibawakan oleh Bapak Pendeta James Damanik, liturgis oleh Ibu Sari Oktarina, pemandu pujian Saudari Allegra Mairani, pemusik Sosen, membaca epister Marali Warwu, doa syafaat Saudari Beatrix Sitohang, untuk persembahan Saudari Milik Niat Jebua, operator streaming Martin Luther Hu, operator LCD Saudara Yuda Hutagalung, persembahan pujian dari P3MI dan penyambut jemaat kelas meeting warning. Semoga Tuhan memberkati, menolong untuk persiapan minggu depan sehingga namanya dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Dari majelis jemaat, hari ini setelah ibadah akan diadakan rapat bulanan majelis, mengingatkan kehadiran semua majelis jemaat dan mempersiapkan laporan progres masing-masing, baik komisi, panitia, dan seksi-seksi. Selanjutnya dari Komisi Penata Layanan dan Keuangan, hari ini telah kita edarkan, yaitu dalam persembahan, kantong persembahan 2 kantong untuk kas gereja. Persembahan ke depan adalah untuk kas PPHD. Minggu depan 3 Maret 2024 adalah minggu pertama di bulan Maret. Mari kita datang kepada Tuhan, memberikan persepuluhan kita dengan jujur dan setia. Persepuluhan adalah milik Tuhan. Maleakhi pasal 3 ayat 10. Untuk persembahan minggu ketiga Februari 2024 dan kehadiran jemaat, boleh kita perhatikan dan lihat di slide. Selanjutnya dari Komisi Keanggotaan, untuk bulan ini jemaat Tuhan yang berulang tahun belum ada. Mudah-mudahan untuk tahun depan ada untuk kita rayakan. Selanjutnya untuk kelas meeting, mengingatkan agar setiap grup kelas meeting, baik grup kelas meeting PWMI, P2MI, P3MI, dan remaja, agar mengadakan pertemuan kelas meeting masing-masing 1 minggu 1 kali, dipimpin oleh pemimpin kelas meeting masing-masing sebagai pemuritan bagi jemaat. Untuk pokok-pokok doa yang mau kita naikkan dalam seminggu ini, boleh kita lihat di slide. Selanjutnya dari Komisi Pendidikan Agama Kristen atau PAK, kelas katekisasi ini diadakan hari ini Minggu 25 Februari 2024 pukul 17 WITA di Pastori, mengingatkan setiap hari Minggu setelah ibadah waktu terpakai untuk rapat dan pembinaan. Untuk renungan harian Sabda Kehidupan
dibagikan setiap hari di grup WA jemaat, mengingatkan kepada kita jemaat untuk memberikan waktu sejenak mendengarkan sabda Allah, sabda kehidupan yang dikirimkan di grup, dan membaca daripada renungan harian yang diberikan di grup. Gemar membaca Alkitab bisa kita lihat di slide, dan boleh membawa daripada warta jemaat atau tata ibadah yang sudah dibagikan. Selanjutnya dari panitia pengadaan lahan pembangunan gereja atau PPLPG, kita boleh melihat bahwa di saldo kas PPLPG sampai dengan hari ini dengan jumlah 481.272, dan mungkin di dalam kebutuhan kita butuh lebih lagi di dalam renovasi, di dalam kebutuhan yang lain juga, yaitu perbaikan ataupun pembuatan daripada rumah ataupun tempat pastori, rumah Bapak Gembala kita percaya Tuhan pasti sediakan, dan kita memohon kepada kita semua jemaat Tuhan, mari berpartisipasi melalui doa, janji iman, dan apapun untuk kebutuhan dana, mari memulai dengan pribadi, keluarga, mencari donasi atau teman yang bisa berbagi di dalam kebutuhan gereja kita, agar kita lebih nyaman lagi untuk beribadah memuji Tuhan. Dari P3MI, yang pertama pemuritan kelas meeting P3MI gabungan yang pada tanggal 7 Maret 2024 bertempat di gereja ini pada pukul 19, mengingatkan kembali untuk pemimpin kelas meeting Saudara Yohanes Gisler, liturgis milik Niat Cepua, pemusik Marali Wardu. Mengingatkan untuk kehadiran setiap pemimpin kelas meeting dan anggota grup kelas meeting, mari kita jadikan sebagai sarana membawa jiwa baru sebagai persembahan yang hidup di tahun 2024. Dan ibadah P3MI hari Sabtu juga tanggal 2 Maret bertempat di gereja pukul 19 WITA dengan tema kaki seperti kaki Kristus. Pelayan firman dibawakan oleh Bapak Pendeta James Damani, WL Cici GS Daily, pemusik Saudara Marali, mengingatkan untuk kehadiran setiap pengurus dan anggota P3MI. Kita jadikan sarana membawa jiwa baru sebagai persembahan hidup di tahun 2024. Demikian warta jemaat pada hari ini. Kiranya rencana, kiranya harapan dan doa kita dikabulkan dan diberkati dan berjalan dengan baik. Tuhan Yesus memberkati. Untuk doa makan kami undang untuk berdoa